Serangga seringkali menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Mereka memang kecil dan bahkan sering dibunuh karena dianggap hama. Tetapi mereka juga adalah hewan yang memiliki survival rate yang sangat tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi daripada para predator besar. Mari kita ambil beberapa contoh. T-Rex sudah punah sejak 66 juta tahun yang lalu. Elang ekor putih punah sejak awal abad ke-20. Bahkan sang raja hutan yang menakutkan saat ini sedang dalam ancaman kepunahan. Sementara itu, serangga kecil seperti nyamuk tetap bisa bertahan dari zaman dinosaurus hingga saat ini. Dari sini kita tahu bahwa ukuran badan yang besar tidak menjamin suatu spesies makhluk hidup akan bertahan terhadap kerasnya kehidupan. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup, mulai dari tingkat reproduksi, makanan, kemampuan adaptasi, atau bahkan perilaku hidup mereka. Seperti hewan kecil yang menarik satu ini, yang mampu membangun kerajaan yang lebih menakjubkan daripada peradaban manusia. Inilah kisah mengenai kerajaan semut. Semut adalah hewan serangga kecil dari ordo Hymenoptera dan famili Formicidae. Semut merupakan serangga yang paling umum kita jumpai setiap harinya. Mereka adalah penguasa planet bumi yang sangat tangguh dengan lebih dari 12.500 spesies yang sebagian besarnya berada di kawasan tropis. Diperkirakan jumlah semut di seluruh dunia ini bisa melebihi 10.000 triliun ekor semut. Jumlah ini adalah jutaan kali lebih banyak daripada seluruh manusia yang menghuni planet bumi. Dengan jumlah yang melimpah dan terus bertambah banyak setiap detiknya, semut adalah hewan yang paling tidak mungkin mengalami kepunahan kalau tidak ada bencana mahadahsyat yang menimpa bumi. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada kepala semut terdapat sepasang mata majemuk dan juga antena. Antena pada semut adalah alat komunikasi yang paling penting. Ia bisa digunakan sebagai alat komunikasi, detektor, feromon, dan alat peraba. Selain itu, keberadaan rahang juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan semut. Semut memiliki 2 buah rahang yang sangat kuat. Rahang pertama atau rahang luar berguna untuk menggali dan membawa persediaan makanan ke sarang. Sedangkan rahang dalam berfungsi untuk mengunyah makanan. Pada dada semut, ada kaki yang berjumlah 3 pasang. Setiap ujung kaki semut terdapat semacam jangkar atau cakar yang berfungsi untuk membantu semut memanjat agar tidak jatuh. Dalam perut semut, terdapat berbagai organ dalam yang sangat penting bagi semut, termasuk organ reproduksi. Meskipun ukuran tubuh semut yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5 hingga 10 kali dari berat tubuhnya. Mereka juga dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Menurut Carlos Castro, seorang asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di Ohio State University, hal ini dikarenakan semut mempunyai sistem mekanis yang luar biasa.
Semut sangat kuat dalam skala kecil karena tubuh semut sangat ringan. Semut dapat mengangkat begitu banyak beban karena rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. Ukuran semut yang kecil artinya semut tidak memiliki massa tubuh yang besar dan proporsi massa otot semut sangat tinggi. Hasilnya, semut mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat badannya sendiri. Semut merupakan hewan yang hanya bisa hidup secara berkoloni. Dalam koloni tersebut, mereka menciptakan kerajaan besar yang terdiri dari ribuan hingga jutaan jumlah semut. Sarang atau kerajaan semut ini bisa terletak di mana saja sesuai dengan jenis mereka. Beberapa semut lebih senang membangun kerajaannya pada pepohonan, sementara semut yang lain juga bisa memanfaatkan ruang bawah tanah atau bagian bawah batu sebagai markas mereka. Dalam setiap kerajaan semut, hanya ada satu pemimpin saja, yaitu Ratu Semut. Tidak hanya sebagai pimpinan tunggal dari ribuan hingga jutaan semut dalam setiap koloni, sang ratu juga memiliki tugas penting sebagai penerus keturunan dalam koloni mereka. Dalam koloni semut juga terdapat sekelompok kecil semut jantan. Para pejantan inilah yang akan membuahi sang ratu untuk meneruskan keturunannya. Namun anggota kerajaan semut yang paling banyak adalah semut pekerja yang berjenis kelamin betina. Mereka adalah penghuni mayoritas dalam setiap koloni semut. Jumlah semut pekerja ini bisa mencapai ratusan hingga jutaan tergantung pada jenis semut. Tugas mereka berkisar dari merawat sang ratu, semut muda, mencari makan, mengawasi konflik di koloni, dan membuang kotoran. Semut pekerja inilah yang biasa kita temui ketika kita lupa sedang meletakkan makanan manis di atas meja. Karena memang tugas mereka mencari dan mengumpulkan sumber makanan untuk persediaan makanan seluruh koloni mereka. Semut memang termasuk pemburu makanan yang sangat gesit dan juga cepat. Semua semut pekerja dalam setiap koloni memiliki misi untuk mencari dan mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya. Untuk keperluan pencarian makanan, semut pekerja akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Ada yang bertugas sebagai semut pemburu, juga ada yang bertugas berjaga-jaga di sekitar sarang. Selama perjalanan pencarian makanan, semut-semut pekerja ini akan melepaskan senyawa feromon. Ini adalah jejak penting yang akan menuntun mereka untuk pulang ke sarang nantinya. Ketika ada satu kelompok semut pemburu yang berhasil menemukan sumber makanan, maka mereka akan melepaskan lebih banyak lagi senyawa feromon. Ini adalah suar untuk memberitahu kawanan mereka bahwa makanan telah ditemukan. Ketika koloni semut dalam sarang mendapatkan sinyal bahwa makanan sudah ditemukan, maka semut-semut pekerja dewasa akan segera berkumpul untuk membantu evakuasi makanan. Kelompok besar semut ini lalu akan berbaris rapi, menyusuri jejak sinyal feromon untuk menemukan lokasi semut pemburu tadi. Ketika kelompok besar semut ini telah bertemu dengan para pemburu yang mencari makanan, segera mereka akan bekerja sama untuk mengangkut makanan buruan tersebut menuju sarang mereka.
Semut adalah kelompok hewan yang sanggup bekerja sama dengan sangat solid. Berkat kerjasama inilah, mereka mampu dengan cepat dalam memindahkan makanan yang berukuran sangat besar. Semut juga memiliki gigitan yang bisa menyebabkan sakit pada kulit. Karena ketika menggigit, semut akan melepaskan senyawa protein yang bisa membuat iritasi pada kulit. Tidak hanya itu, ketika sekarat, semut juga mengeluarkan sinyal feromon untuk meminta pertolongan pada kelompoknya. Di sini membuktikan bahwa ikatan kekeluargaan semut tidak hanya dalam hal mencari makanan saja. Tetapi ketika ada anggota kawanan mereka yang sedang terancam bahaya, maka kawanan dalam jumlah yang lebih besar akan segera mengincar musuhnya ini. Saking kuatnya ikatan kekeluargaan dalam semut, bisa dibilang semut sama sekali tidak bisa hidup sendirian. Ketika ada seekor semut yang terpisah dari rombongan dan tidak bisa menemukan jejak feromon, itu adalah akhir hidup dari semut tersebut. Semut juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kita. Misalnya sebagai sumber potensial obat-obatan baru seperti antibiotik. Semut memiliki pengaruh besar dalam ekosistem di seluruh dunia, dan peran mereka cukup beragam. Sementara beberapa jenis semut dianggap sebagai hama, yang lain bertindak sebagai agen pengontrol biologis. Semut menguntungkan ekosistem dengan membantu penyebaran benih, penyerbukan tanaman, serta membantu meningkatkan kualitas tanah. Sebagai makhluk sosial, ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik mengenai arti kerjasama dan kerukunan hidup dari hewan sekecil semut. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sedikit informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat. Kami juga sangat menghargai apapun masukan yang kamu tulis di kolom komentar. Like dan share juga suka. Jangan lupa subscribe agar bisa menemukan video alam bercerita lainnya di kesempatan mendatang.